Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 12 Teknik Logistik baik 1 maupun 2. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang jenis barang. Setelah kita kemarin saya sudah sedikit memaparkan tentang teknis pelaksanaan BDR di sekolah atau disebut praktek. Karena prakteknya belum masuk, saya hanya kemarin memberikan sedikit gambaran-gambaran tentang proses belajar yang akan dilaksanakan untuk BDR atau secara ringkasnya penilaian dalam sistem belajar dari rumah menggunakan media YouTube dan Google Classroom. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar didapatkan keberkahan dan kelimpahan ilmu dalam mencerna materi yang insya Allah saya akan sampaikan ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa saya persilahkan. Nah, setelah kita kemarin tentang jenis-jenis barang, ada jenis barang ekonomi, ada jenis barang gerak, ada jenis barang yang lain-lain. Nah, sekarang masuk ke dalam barang yang berdasarkan pengerjaan atau proses pengolahannya. Nah, terkadang dalam pembuatan suatu barang memerlukan beberapa tahapan. Dengan kata lain, tidak langsung jadi, ada proses yang harus ditempuh. Apalagi dalam perusahaan manufaktur yang dari proses awalnya itu dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Barang-barang olahan dibedakan menjadi 3 dengan tahapan yang dilaluinya atau beberapa jenis berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengelolaan antara lain. Nah, mungkin ini barang-barang ini sudah kalian sering dengar, saya sampaikan juga sering berulang-ulang atau dari guru-guru produk retail yang lain juga sama mengulang-ulang tentang barang-barang tersebut. Nah, dari jenis barang yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah adalah barang yang masih belum diolah atau bentuk asli yang diambil dari alam. Barang mentah juga disebut dengan bahan baku yang digunakan untuk membuat barang. Nah, contohnya seperti kapas, kayu, karet, dan lain-lainnya. Atau berbentuk misalkan bahan-bahan kimianya yang akan menjadikan besi atau sebuah rangka sepeda motor itu kan dari besi. Pasir zirkon kan. Sama untuk bahan baku atau material awal untuk terbentuknya suatu besi, bahan mentah. Lalu ada barang setengah jadi. Nah, kemudian bahan baku tadi diolah. Dalam proses pengolahan terkadang tidak langsung menjadi barang jadi. Nah, ada jadinya barang setengah jadi. Nah, lalu barang setengah jadi ini produsen atau pedagang yang sengaja menjual barang setengah jadi. Ada juga yang menjual barang setengah jadi. Contohnya rangka sepeda motor, lalu reflektornya, lalu saklarnya, lalu bannya. Itu kan masih setengah jadi, belum rampung menjadi satu unit sepeda motor. Jadi dikatakan barang jadi itu, kalau seperti itu berarti menjadi sebuah unit sepeda motor. Nah, karena memang selera konsumen akan barang jadi berbeda-beda, beberapa contoh yang jadi adalah benang, kain, papan kayu, tepung beras, dan lain-lain. Kalau tadi motor berarti bannya, lalu joknya, lalu rangkanya, sasisnya, lalu reflektor lampunya. Itu barang setengah jadi. Nah, lalu ada barang jadi. Setelah dari barang jadi ini setengah jadi tadi, kemudian yang terakhir adalah berupa barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen atau dipakai oleh konsumen. Nah, tidak selalu dimakan, namun bisa juga dipakai seperti kendaraan bermotor, mobil, kapal, pesawat,
sepeda, lalu cator. Barang jadi adalah tahapan terakhir dari barang menurut cara pengolahannya. Jadi menurut tadi cara pengolahan itu ada 3 step. Bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang menjadi finish good atau barang menjadi. Nah tadi dari misalkan pohon barang mentahnya, lalu barang setengah jadi ini jadi kayu udah dipotong-potong, dan lalu akhirnya menjadi barang jadi adalah meja ataupun kursi. Nah lalu ada berdasarkan kepentingannya, jadi barang juga dikategorikan berdasarkan pentingannya. Berdasarkan kepentingan, barang dibedakan menjadi 4 jenis. Kategori ini menghubungkan dengan permintaan dan penawaran dimiliki oleh barang tersebut. Jenis barang tersebut yaitu barang esensial. Barang esensial ini adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Barang esensial ini memiliki tingkat elastisitas permintaan yang tidak elastis. Jadi terus naik maupun terus turun. Karena berapapun harganya, pasti barang ini akan diburu sebab merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan. Nah, seperti bahan bakar, sayur, dan juga gula, ataupun misalkan listrik. Nah, kan? Itu menjadi barang esensial. Walaupun itu harganya terjangkau tinggi, pasti dia akan dibeli karena barang ini adalah barang pokok yang harus diperlukan atau primer. Nah, lalu ada barang normal. Selain barang esensial, selanjutnya adalah barang normal. Barang normal ini merupakan barang yang permintaannya turun ketika barang tersebut harganya naik. Nah, atau pendapatan kita yang turun. Sebaliknya, apabila harga barang itu turun atau pendapatan kita bertambah, maka permintaan barang juga bertambah. Sebagai contoh, pakaian atau gadget, ya. Nah, ini barang ini bisa naik, atau juga misalkan penghasilan pendapatan kita turun atau barang itu turun naik. Jadi mengikuti harga. Kalau di luar misalkan harga dolar, harga uang-uang yang memang produsennya itu adalah negara luar, jadi kita mengikuti harga dia. Jadi di mata uang kita dikonvertkan atau dikonversikan ke mata uang produsen yang membuat barang-barangnya. Nah, ada barang inferior. Barang inferior adalah kebalikan dari barang normal, yaitu barang yang dikurangi pemakaiannya ketika pendapatan kita naik. Contohnya barang bekas atau barang tiruan atau KW. Beda dengan normal. Kalau normal harganya kalau sudah segitu, biasanya harus segitu, tidak turun, baik pun naiknya sedikit. Nah, barang ini dikurangi pemakaiannya tadi karena barang-barang ini bekas. Karena sekarang banyak nih pakaian-pakaian bekas yang ada di pertokoan. Jadi kalau orang luar negeri itu memakai barangnya katanya itu musiman. Jadi ada penampung dari barang-barang bekas tersebut. Lalu kita di sini beli ke sana, lalu diperjualbelikan di sini, atau barang tiruan seperti barang-barang Cina mungkin kalau yang masih tidak asing gitu, barang-barang Cina. Tapi barang-barang Cina ataupun bekas ini bisa menjadi barang yang memang tidak ada tandingannya juga. Tidak ada tandingannya. Sekarang kalau misalkan tiruan itu murah dibandingkan dengan yang normal, yang tiruan ini murah, kualitasnya tidak jauh berbeda dengan yang normal, maka yang akan membeli barang itu adalah barang yang tiruan karena harganya sedikit murah, kualitasnya hampir menyamai dengan barang yang normal. Ataupun barang-barang bekas tadi kan, barang-barang yang memang brand-brandnya atau merek-mereknya itu merek-merek ternama, pasti kalau yang mengetahui akan dibeli. Ada barang mewah. Jenis barang ini dapat menaikkan status sosial pengguna barang tersebut. Contohnya mobil mewah.
rumah mewah, lalu misalkan merek-merek branded, Gucci, lalu apalagi masih banyak lah kalau wanita-wanita itu. Misalkan banyak lah untuk barang-barang mewah. Jadi setelah kita pakai barang tersebut ada kebanggaan tersendiri, apalagi kalau orang lain itu mengetahui bahwa barang yang kita pakai itu barang-barang yang memang branded. Jadi status sosialnya agak tinggi lah, mungkin orang kaya seperti itu. Nah, ada berdasarkan bentuk dan sifatnya. Barang ini dibedakan menjadi dua, bergerak dan tetap. Nah, barang bergerak adalah barang-barang yang sifatnya tidak tetap serta masa penggunaan dan pemakaiannya pendek. Contoh barang seperti sayur, buah, bahan bakar dan lainnya. Nah, barang-barang ini bergerak tapi pemakaiannya memang tidak lama. Seperti sayuran kalau kita simpan lama akan layu, buah-buahan akan buruk, lalu bahan bakar akan kita terus pakai kalau kendaraan tersebut kita pakai, jadi cepat habis barang bergerak. Jadi sifat barang ini temporer atau sementara dalam penggunaannya, mempunyai jangka pendek. Nah, ada barang tetap. Ada barang tetap adalah barang-barang yang sifatnya serta pemakaiannya dalam jangka waktu panjang. Seperti rumah, ada mebel, ada gedung misalkan. Ada barang-barang kendaraan bermotor lah, sama kalau kita pemakaiannya terawat, barang tersebut akan menjadi barang yang emang pemakaiannya jangka panjang. Nah, itu mungkin materi yang saya dapat, kalau saya bisa sampaikan tentang klasifikasi atau jenis barang. Jadi jenis barang ini saya jadikan 2 sesi pertemuan karena lumayan panjang. Nah, nanti coba diperhatikan atau dirangkum tentang materi ini, dicatat, lalu nanti saya akan share di Google Classroom untuk pengumpulan tugasnya. Nah, mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan. Dengan ini saya cukupkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.